Yang benar itu motivasi kami itu ingin menggelorakan perjuangan menuju kebangkitan Nusantara. Iya gitu. Jadi motivasi utamanya di sana. Iya. Jadi menggelorakan perjuangan untuk kebangkitan Nusantara. Ya. Jadi dengan kebangkitan Nusantara ini ada, maka kita yakin cita-cita bangsa ini akan tercapai. Jadi itulah motivasinya. Tidak ada urusan dengan partai-partai yang sudah ada. Nggak, partai lama nggak ada urusan ya? Bahkan kami berpikir begini, kemarin tuh lebih 30 juta tuh golput. Kami ingin membantu KPU dan Bawaslu agar yang golput tuh bisa punya pilihan. Ya. Jadi pilihannya lari ke kita. Ya. Kalau yang lain-lain mungkin alumninya bergabung nggak apa-apa lah. Iya. Itu kan statusnya alumni kan. Iya. Nggak masalah. Tapi yang sudah ada kami nggak akan ganggu. Iya itu Nggak ya. mungkin lah partai baru ini bisa mengganggu yang besar, nggak mungkin. Iya, Perpak iya. aja kita udah lelah sekali yuk. Iya. Modalnya PKN ini apa sehingga berani-berani maju ke kancah politik Indonesia? Apalagi sampai dari lihat pengurus nggak ada yang kaya itu PKN. Memang kita orang pergerakan semua ya. Nah, gimana itu Pak Bagri supaya? Jadi seperti yang sampaikan Bang Fahri tadi, pertama ide dan gagasan dulu. Ya. Nah, kita seringkali ketika ingin membuat partai kita sudah minder duluan. Karena kita memang sudah terdoktrin, diparadigmakan oleh para kapitalis. Kalau kamu nggak punya uang, kamu jangan coba-coba bikin partai. Sehingga mereka saja yang berkuasa jadinya di Indonesia ini. Nah, kita coba tawarkan dengan cara yang berbeda. Karena itu kami menangkap begitu banyak kerinduan di masyarakat Indonesia ini untuk kebangkitan Nusantara. Karena itulah kemudian nilai ini kami ambil. Ini kami tawarkan bagi mereka warga negara bangsa di Indonesia ini yang ingin Nusantara bangkit, ayo bersama kami berjuang. Dan ini disambut cukup meriah. Dan kemudian kami tanamkan, mohon maaf Pak Hasto, karena kita juga basicnya banyak belajar dari Bung Karno, kita pakai gotong royong dan berdikari. Jadi dua hal ini, gotong royong dan berdikari kita tawarkan. Jadi dari awal kami launching 28 Oktober tahun lalu, itu Januari baru dapat badan hukum. Dari 28 kami sampaikan, 29, 30 itu orang sudah pada datang minta satu provinsi kasih saya. Oh. Karena dia melihat dua hal. Ya. Satu, ide kebangkitan Nusantara. Yang kedua, keinginan kami ingin membangkitkan Mas Anas Urbaningrum untuk kembali ke kancah politik. Jadi dua kapital politik ini yang kami tawarkan. Dan ternyata situasi yang ada kita diberikan semangat lagi. Ternyata Malaysia sudah memberikan contoh yang hari ini cukup akurat. Di mana Anwar Ibrahim pernah dipenjara dengan kasus korupsi, bahkan ditambahkan dengan pedofilia. Ya. Tapi diketahui itu kasusnya kriminalisasi, dia bangkit dengan partai baru. Pakatan Harapan, dan hari ini menjadi partai pemenang. Ya. Artinya inspirasi ini menambah semangat teman-teman di daerah. Oh gitu Jadi ya. AI ada di Malaysia, AU ada di Indonesia. Kira-kira begitulah arahnya nanti. Iya, gitu. Jadi iya. saya kira ini harapan bagus bagi teman-teman mungkin yang dulu bernostalgia di partai lama ya. Jadi Mas Anas masih bisa balik, ayo gabung aja dulu, kan tidak mengurangi yang ada sekarang kan. Ya. Karena dulu kan hampir 20%. Ya. Sekarang tinggal berapa yang lebihnya itu kan boleh ke kita. Ya. Ya kira Gitu ya. gitu. Jadi semangat gotong royong dan berdikari. Ketika ditanya bohirnya siapa, inisialnya GR, gotong royong. Spiritnya gotong royong sama dengan PKN tadi. Hanya kalau PKN tadi kan ditambahkan spirit karena terjadinya kriminalisasi ya terhadap Pak Anas itu. Ya. Itu kan Perasaan kalau dulu kami juga sama. spiritnya adalah gotong royong. Oh, kami juga kriminalisasi terhadap Pak Sama Harto. juga, dulu dari PDI ke PDIP kan kriminalisasi juga. Kami napatilas saja. Iya. Kita tahu sejarah panjang kriminalisasi itu. Iya. Dan dilakukan oleh siapa kami juga tahu persis. Iya. Kalau soal capres cawapres ini kan begini, ini kan apa ya, sesuatu yang agak unik juga kalau kita di Indonesia ini. Pertama, konstitusi kita menyebutkan bahwa untuk capres cawapres itu diusung oleh parpol dan gabungan parpol. Nah, ketika kemudian di 2024 nanti, ketika partai politik peserta pemilu sudah ditetapkan, berarti kan itu parpol. Nyatanya tetap ada dua klaster. Ya. Ada partai pengusung dan ada partai pendukung. Ya. Jadi sudah ada kastanisasi ketika start awal. Iya. Sementara konstitusi kita tidak membedakan itu. Ya. Nah, hari ini kita dibedakan karena apa? Karena yang boleh mengusung adalah yang punya suara yang lalu. Ya, betul. Suara yang lalu dipakai untuk yang akan datang. Ya. Nah, saya kira ini memang efek daripada putusan MK itu. Ya. Menjadi hal yang unik kemudian kita ada partai pengusung, ada partai pendukung. Lalu partai pendukung ini disuruh segera ngomongkan capresnya. Ya. Loh, dia hanya bisa dukung.
siapa yang akan diusung pun kita belum tahu. Ya. Karena itu misalnya kalau partai-partai yang peserta pemilu yang tidak punya parliamentary threshold, dia harus menunggu dulu. Ini pasangan siapa dengan siapa, yang mana yang harus didukung. Ya. Jadi kita harus menunggu. Semestinya kalau kita ingin sehat, kembalikan saja ke konstitusi. Siapapun partai politik peserta pemilu, maka secara ex officio dia sudah bisa mengusung capres-cawapres. Barulah kemudian warga negara kita ini bisa muncul secara alami dan tidak berbiaya mahal. Dan tidak harus mengemis-ngemis kader dengan satu sama lain. Ya. Nah, mampu nggak ini dilakukan? Tapi kan tidak memungkinkan untuk saat ini. Ya. Kecuali ada keajaiban di MK, kan begitu. Ya, ya, ya. Sehingga seluruh partai politik peserta pemilu secara otomatis baik dia sendiri maupun gabungan partai politik bisa. Ini amanat konstitusi, tapi amanat politisasi kan beda lagi. Ya, ya. Nah, saya kira itu aja. Kami sih Oke. berharap ke konstitusi saja lebih bagus gitu. Ya,